Halo everyone, perkenalkan nama saya Sulisina Sasaseda Kosnur dari Prodi Sastra Inggris Universitas Al-Ghifari dengan NIM A1A220060. Kamu pasti pernah mendengar gak sih tentang legenda hantu atau horor di Thailand itu yang sangat-sangat terkenal yang bernama Menak Prakanong. Menak Prakanong ini berkisah tragis tentang cinta, kematian, dan pengabdian. Nah, Menak Prakanong ini atau legenda Thailand ini menceritakan tentang seorang wanita muda yang bernama Nak sedang mengandung atau hamil, ditinggal pergi perang oleh suaminya yaitu Mak sebagai pelaku pemeran utama pria. Nah, Nak ini mengalami kejadian tragis yaitu meninggal ketika melahirkan sang bayi ini. Lalu ketika Nak dan bayinya sudah meninggal, mereka tetap tinggal di rumah tersebut, tapi sebagai roh yang bergentayangan yang selalu menunggu kepulangan dari pemeran utama pria atau Mak ini. Ketika Mak sudah kembali, ia tidak menyadari bahwa Nak atau istrinya ini beserta bayinya telah meninggal dunia. Lalu karena ketidaktahuan Mak ini, mereka hidup bersama kembali seperti sedia kala, seperti biasanya gitu, sebagai keluarga kecil. Nah, warga desa yang mencoba memberitahu Mak, mereka mengalami kejadian menyeramkan akibat dari gentayangan roh Nak beserta bayinya yang sudah meninggal. Akhirnya, Mak mengetahui kebenarannya. Dalam beberapa versi, ia melarikan diri ke kuil untuk berlindung diri dan dibantu oleh para biksu untuk menenangkan roh dari sosok Nak ini. Legenda ini telah diangkat ke dalam versi film layar lebar yaitu Pimak pada tahun 2013 versi Thailand dan Kang Mak pada tahun 2024 versi Indonesia. Di video kali ini kita akan membandingkan kedua film tersebut dari segi cerita, genre, beserta karakteristik dan pesan budaya. Sinopsis singkat dari kedua film ini, yang pertama ada film Pimak dari versi Thailand menceritakan tentang Mak yang kembali dari medan perang bersama 4 sahabatnya. Ia mendapati Nak dan anak mereka telah menunggu di rumah. Namun ada rumor yang menyeramkan bahwa Nak ini sebenarnya sudah meninggal dunia, tetapi Mak tidak mempercayainya begitu saja. Lalu alih-alih menjadi horor murni, film Pimak ini justru dipenuhi dengan komedi, dengan canda tawa, persahabatan, dan kisah cinta yang bikin tertawa sekaligus terharu gitu. Sedangkan dalam versi Indonesia yaitu Kang Mak, film ini dirilis pada tahun 2024 kemarin. Nah, film yang versi Indonesia ini tuh jauh lebih serius dibanding dari versi Thailand. Kang Mak ini mengeksplorasi kegelapan batin Mak saat pulang ke rumah. Apakah sosok istrinya ini tuh benar-benar sebagai hantu atau memang hanya cerminan dari trauma atau rasa penyesalan dari seorang Mak ini? Masuk ke dalam analisis, ada beberapa aspek penting yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada genre. Dalam film Pimak ada gabungan unik dari horor, komedi, dan romantis yang penuh canda tawa tapi tetap menyimpan elemen horor klasik. Sementara dalam film Kang Mak memilih jalan horor psikologis yang gelap dan serius dengan nuansa yang mencekam sepanjang film itu. Aspek yang kedua ada karakterisasi. Dalam versi Thailand, Mak digambarkan sebagai pria polos yang setia dan ditemani keempat sahabatnya yang kocak atau lucu gitu. Dan istrinya ini digambarkan sebagai sosok hantu yang penuh cinta. Sedangkan sebaliknya dalam versi Indonesia atau di film Kang Mak diperlihatkan bahwa Mak ini lebih kompleks dan emosional. Lalu si istri dari Mak yang ini tuh tampil lebih misterius sehingga penonton dibuat terus-menerus penasaran gitu bahwa si istrinya itu memang benar hantu atau halusinasi dari trauma yang Mak rasakan gitu.
Aspek penting yang ketiga ada teknik sinematik. Dalam versi Thailand, sinematiknya tuh memakai warna-warna cerah, lalu efek lucu dan komedi visual untuk menyeimbangkan ke dalam cerita horor tersebut. Sedangkan dalam versi Indonesia, teknik visualnya tuh atau teknik sinematiknya tuh memakai pencahayaan gelap, suasana sunyi, dan visual yang mendalam untuk membangun ketegangan secara psikologis. Lalu yang terakhir ada pesan budaya. Menariknya dalam film Pimak versi Thailand ini menyentil budaya maskulinitas dan militer di Thailand melalui gaya komedi. Sedangkan dalam Kang Mak atau dalam versi Indonesia menghadirkan refleksi tentang kesedihan, kehilangan, dan represi emosi, menjadikannya lebih filosofis dan kontemplatif. Pimak adalah film yang cocok untuk semua kalangan karena ceritanya yang menghibur, lucu, dan juga menyentuh, menjadikan legenda Menak ini jauh lebih modern. Sedangkan Kang Mak di sisi lain cocok untuk kamu yang suka dengan horor murni dengan nuansa gelap dan tema mendalam. Dua film ini menunjukkan bahwa satu legenda bisa direpresentasikan dalam banyak cara dengan pendekatan yang berbeda, namun sama-sama kuat secara emosional dan sinematiknya. Sekian pembahasan sastra bandingan dari kedua film ini, yaitu Pimak pada tahun 2013 versi Thailand dan Kang Mak pada tahun 2024 versi Indonesia. Thank you guys for watching. See you.